Mulai nih. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 143 akan menjelaskan atau eh, menjelaskan tentang tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Yang pertama itu ada tugas antropometri, yang kedua ada tugas operasional chart, ketiga ada tugas peta tangan kanan tangan kiri. Nah, perkenalkan, nama saya Kuladil Lazmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Ghifari Firman. Perkenalkan nama saya Kurnia Sari. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tugas eh, tugas pertama yaitu tugas antropometri satu. Jadi di tugas antropometri satu itu kelompok FRI kami mendapatkan kategori rumah tangga. Nah, untuk pernyataan soalnya yaitu sebuah perusahaan sedang memproduksi berbagai peralatan rumah tangga. Eh, kita diminta untuk memilih satu produk dari berbagai macam yang ada di kategori perabotan rumah tangga. Jadi di jadi kami mengambil kategori rumah tangga yaitu tempat tidur. Nah, jadi kan karta kita di FRI kita juga memakai usia di FRI kita yaitu semuanya berusia 19 tahun. Nah, jadi untuk antropometri dimensi yang kami pilih parameter yang kami pilih yaitu yang pertama yaitu ada tinggi badan. Eh, Kenapa memilih tinggi badan? Karena untuk menentukan panjang keseluruhan tempat tidur termasuk bagian kepala dan juga kaki. Nah, yang kedua itu ada lengan bahu, panjang lengan bawah, yaitu untuk menentukan lebar tempat tidur agar pengguna memiliki ruang gerak yang cukup saat tidur. Yang ketiga itu ada lebar sisi bahu. Gunanya untuk menentukan lebar tempat tidur, terutama di bagian bahu. Terus ada juga lebar pinggul. Gunanya untuk membantu menentukan lebar tempat tidur di bagian pinggul. Terus yang selanjutnya ada panjang kaki untuk menentukan penentuan panjang bagian kaki tempat tidur. Terus ada juga tinggi pinggul. Gunanya untuk membantu menentukan tinggi tempat tidur dari lantai. Terus dari parameter-parameter yang saya sebutkan tadi, kami menggunakan persentil di masing-masing dimensi. Yang pertama tinggi tinggi badan kami menggunakan persentil ke 95, gunanya untuk menentukan memastikan bahwa sebagian besar pengguna akan merasa tempat tidur tidak terlalu pendek. Terus yang alasannya untuk meminimalkan ke keluhan pengguna yang merasa tempat tidur terlalu pendek. Terus ada panjang lengan bawah. Kami menggunakan persentil ke 75, 75% digunakan untuk lebar tempat tidur. Mengapa kami mengambil persentil ke 75? Itu memberikan keseimbangan antara kenyamanan dan efisien pengguna ruangan. Terus ada kayak seperti lebar sisi bahu dan lebar pinggul. Kami menggunakan persentil ke 95 guna untuk mengetahui tempat tidur di bagian bahu dan pinggul. Terus mengetahui ukuran menentukan lebar tempat tidur di bagian bahu pengguna. Terus alasan kami menggunakan persentil ke 95 gunanya untuk memastikan bahwa sebagian besar pengguna memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan tidak merasa sempit pada saat tidur. Terus ada panjang kaki, kami menggunakan persentil ke 75 digunakan untuk lebar tempat tidurnya. Mengapa kami ngambil persentil ke 75? Karena untuk kenyamanan dan efisiensi pengguna ruang. Terus ada tinggi panggul, kami menggunakan persentil ke 50, dapat digunakan untuk menentukan tinggi tempat tidur dari lantai. Gunanya alasan kami mengambil persentase ke 50 agar menjadi eh, titik tengah yang baik sehingga mengakomodasikan sebagian besar pengguna. Di sini ada alasan singkatnya tentang parameter persentil yang kami pilih. Terus juga ada pertanyaan ketiga, eh, kita menggunakan data data antropometri sesuai dengan eh, kelompok kita yaitu sukunya kita menggunakan semua suku, jenis kelaminnya semua jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki, terus tahunnya 2018, usia rentangnya antara 19 sampai 19 tahun. Tinggi badan pada tinggi badan itu persentil ke 5 ada di datanya itu 151,2 cm, sedangkan persentil ke 50 di data yang telah ada yaitu 166,4 cm. Pada persentil ke 95 yaitu ada 180,87 cm.
Tapi kan kita menggunakan tinggi badannya tadi di 95. Berarti kita menggunakan persentase 95 itu 80, 180,87. Terus ada panjang lengan bawah. Panjang lengan bawah kita menggunakan persentase ke 75, tapi di sini nggak ada, berarti di persentase 50 itu 43,56 cm. Terus ada lebar pinggul. Lebar pinggul kita menggunakan persentase ke 95 yaitu 47,76 cm. Terus ada lebar sisi bahu. Lebar sisi bahu kita menggunakan persentase ke 95 yaitu 52,22 cm. Terus ada juga panjang kaki, kita menggunakan persentase ke 75 karena tidak ada di sini. Kita menggunakan persentase ke 50 yaitu 24,84 cm. Terus ada tinggi pinggul. Tinggi pinggul kita menggunakan persentase ke 50 yaitu dengan datanya itu 96,42 cm. Terus bagaimana pengguna dimensi dapat meningkatkan segi fungsi, kenyamanan, dan juga keamanan produk bagi pengguna. Nah, dari fungsi panjang tempat tidur itu, kita memilih panjang tempat tidur agar sesuai dengan tinggi rata-rata pengguna, memastikan bahwa tubuh terentang dengan sempurna saat tidur. Terus ada tidur. Lebar tempat tidur akan memberikan ruangan gerak yang memadai bagi pengguna tempat tidurnya, agar pengguna dapat bergerak bebas tanpa merasa terjepit atau terbatas. Terus ada tinggi tempat tidur. Tinggi tempat tidur dapat memudahkan pengguna naik dan turun dari tempat tidur tanpa kesulitan. Terus kenyamanannya ada yang pertama, kesesuaian dengan postur tubuh. Dimensi tempat tidur sesuai dengan postur tubuh akan memberikan dukungan yang optimal pada tulang belakang, bahu, dan pinggul. Terus ada ruang gerak yang cukup di sekitar tubuh saat tidur memberikan rasa nyaman bebas. Pengguna dapat mengubah posisi tidur dengan mudah tanpa merasa terganggu. Terus ada suhu tubuh. Suhu tubuh juga dapat mempengaruhi suhu tempat tidur. Tempat tidur yang terlalu sempit dapat memberikan pengguna merasa panas, sedangkan tempat tidur yang terlalu luas dapat membuat pengguna merasa kedinginan. Keamanannya itu yang pertama ada pencegahan cedera. Tempat tidur dapat terlalu pendek atau terlalu sempit dapat menyebabkan cedera saat tidur, seperti jatuh dari tempat tidur atau terjepit. Terus ada stabilitas. Dimensi tempat tidur yang tepat akan membuat tempat tidur lebih stabil dan tidak mudah goyang. Terus aksesibilitasnya itu tempat tidur dirancang dengan dimensi yang sesuai akan dipermudahkan pengguna dan dengan mobilitas terbatas untuk naik turun dari tempat tidur. Terus ini yang kelima itu desain dari perangkat lunaknya dari AutoCAD yaitu tempat tidurnya seperti di layar. Dan ini sketsanya. Oke. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu operational chart yang akan dijelaskan oleh Muhammad Lagi Fari Firman. Nah, untuk operation process chart sendiri itu kita menggunakan objek yang namanya mesin espresso. Nah, untuk petanya bisa dilihat di layar. Nah, ini untuk peta operation process chart-nya. Nah, untuk nomor satu itu kita disuruh menentukan apa-apa saja sih yang ada eh huruf yang ingin diisi pada operation process chart-nya. Nah, untuk huruf D itu operation 3, untuk huruf E operation 4, untuk huruf F operation 8, untuk huruf G operation 9, operation H untuk operation 15, huruf I untuk operation 16, huruf J untuk operation 17, huruf K untuk operation 18, dan inspeksi huruf L sama dengan operation 19, inspeksi 1, huruf M operation 24, inspeksi 2, untuk huruf N operation 77, inspeksi 9, untuk huruf O operation 63, huruf inspeksi ke-6, dan P
operation 76, dan inspeksi 8. Nah, untuk ringkasannya, pada kegiatan operation kita mendapatkan jumlah 77 dengan waktu 558 menit. Dan untuk inspeksi, jumlah yang kita dapatkan itu adalah 9. Nah, total untuk jumlah dari kedua operasi tersebut adalah 86 dan waktu operasi tersebut adalah 558. Nah, untuk nomor 3, sebutkan dua macam bahan baku, yaitu aluminium dan stainless steel. Nah, untuk nomor 4, sebutkan dua macam bahan baku penolong. Yang pertama ada kayu, dan yang kedua ada karet. Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan yaitu peta tangan kanan dan tangan kiri yang akan dijelaskan oleh Kurniasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peta tangan kanan dan tangan kiri dengan pengerjaan perakitan mesin espresso. Di sini ada tangan kiri, simbol, dan tangan kanan. Nah, namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan dulu di sebelah pojok kiri itu terdapat keterangan gerakan treblik yang terbagi menjadi dua, yaitu gerakan treblik efektif yang terdiri dari reach, rest, move, and delay, dan gerakan treblik tidak efektif, yaitu position, use, release, dan hold. Nah, selanjutnya terdapat layout dan part sketch. Berikutnya, saya akan menjelaskan tabel PTKTK. Nah, yang pertama, tangan kiri menunggu dengan waktu 3 detik, dan tangan kanan mengambil portafilter. Selanjutnya, tangan kiri mengambil filter dengan waktu 5 detik, dan tangan kanan memegang portafilter dengan waktu 5 detik. Selanjutnya, tangan kiri menggabungkan dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan menggabungkan juga dengan waktu 2 detik. Selanjutnya, tangan kiri memasang ke mesin espresso dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan memasang ke mesin espresso dengan waktu 2 detik. Selanjutnya, tangan kiri menunggu dengan waktu 3 detik, dan tangan kanan mengambil silinder dengan waktu 3 detik. Selanjutnya, tangan kiri memasang silinder dengan waktu 6 detik, dan tangan kanan juga memasang silinder dengan waktu 6 detik. Selanjutnya, tangan kiri menunggu dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan mengambil plugger dengan waktu 2 detik. Tangan kiri mengambil steam dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan memegang plugger. Selanjutnya, tangan kiri memasang plugger dan steam dengan waktu 4 detik, dan tangan kanan memasang plugger dan steam dengan waktu 4 detik. Selanjutnya, tangan kiri mengambil flat screw dengan waktu sekitar 2 detik, dan tangan kanan memasang plugger dan steam dengan waktu sekitar 4 detik. Dan tangan kiri mengambil flat screw dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan menahan dengan waktu 2 detik. Selanjutnya, tangan kiri memasang flat screw dengan waktu 3 detik, dan tangan kanan menahan dengan waktu sekitar 3 detik. Tangan kiri menahan dengan waktu sekitar 20 detik, dan tangan kanan memasang gabungan flat screw, plugger, dan steam dengan waktu 20 detik. Dan tangan kiri mengambil steam shoe dengan waktu 2 detik, dan tangan kanan menunggu dengan waktu 2 detik. Selanjutnya, tangan kiri menahan dengan waktu 8 detik, dan tangan kanan memasang steam shoe dengan waktu 8 detik. Dan yang terakhir, tangan kiri memeriksa dengan waktu sekitar 3 detik, dan tangan kanan menunggu dengan waktu sekitar waktu 3 detik. Sehingga diperoleh total waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 67 detik, baik itu di tangan kanan ataupun waktu kerja di tangan kiri. Adapun ringkasan yang kami peroleh yaitu waktu siklus yaitu 67 detik, jumlah produksi per siklus yaitu 1, dan waktu membuat satu produk yaitu 67 detik.
Baik, sekian presentasi dari kelompok FR 143 mengenai tugas 1 antropometri, tugas 2 operational chart, dan tugas 3 peta tangan kiri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.